Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Itali yang terkenal dengan pembukaan dua kuda. Mari mulai di atas papan yang diawali dari E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6 ya. Jadi pembelaan dua kuda. Terus putih melancarkan kuda ke G5 ya. Jadi kuda G5 langsung dibalasnya sama hitam D5 karena mengancam pion F7, E kali D5. Yang kemarin pernah saya upload kuda kali D5, ini langkah hitam yang salah ya. Jadi langkah yang terbaik untuk hitam itu kuda ke A5 ya. Setelah kuda A5, variannya ada 3 varian mungkin ya. Kuda A5, kuda D4, B5 ya. Jadi ada 3 variasi. Saya akan membahas kuda A5 hari ini ya. Jadi kuda A5 langsung putih gajah ke B5 cek, ditutup C6 atau ditutup gajah ke D7 ya. Jadi saya akan membahas yang ditutup pakai C6 aja ya. C6, D kali C6, B kali C6. Langkah yang terbaik untuk putih gajah di E2 ya. Jadi kalau gajah A4 salah, gajah D3 juga kurang bagus. Yang terbaik gajah E2. Langsung hitam melancarkan H6, kuda ke F3, barulah E4 ya. E4 tentunya hanya satu kuda yang terbaik, jalannya cuma kuda ke E5 ya. Kuda E5 variasinya juga ada 3 variasi, diantaranya menteri D4, gajah C5, gajah di D6 ya. Ya, ini saya bahaskan satu persatu dulu. Gajah D6 ya. Jadi variasinya gajah D6 yang kita jalankan ya. Gajah D6 tentunya langkahnya putih D4 ya. Jadi yang terbaik langkahnya putih D4. Kalau suatu misal ini kuda C4 kurang bagus ya. Alasannya kurang bagus karena kuda kali C4, gajah kali C4 langsung hitam rokade ya. Jadi kalau putih mengikuti rokade tentunya akan kena kombi dengan gajah kali H2, raja kali H2, kuda ke G4, raja G1, menteri H4 ya. Jadi langsung kalah ya putih karena mengikuti rokade ya. Tapi suatu misal tadi waktu di kuda G4 gini, raja di G3 maksud kami, menterinya ke G5 ya. Jadi tentunya dengan ancaman kuda E3 yang tidak bisa dicegah ya. Kalau F4 ya tentu di end pasen aja ya. Jadi kalau F4 ya di end pasen biasa gini ya, dan bisa dinyatakan kalah ya putih karena hancur posisinya. Oke. Jadi saya kembalikan posisi sebelum kuda C4 ya. Jadi kalau kuda C4 itu salah ya, adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur pemula ya. Tentunya langkah yang terbaik D4 ya. D4 sama hitam langsung di end pasen. Jadi langkah ini sama-sama benar ya. Putih juga benar, hitam juga benar. Jadi adik-adik junior bisa belajar pegang putih juga bisa, pegang hitam juga bisa. Jadi sama-sama tinggal siap yang mana ya. Pemainnya siap yang mana, siap yang sering belajar atau sering melihat konten-konten kami, mungkin sering mengulas ya, itulah yang akan jadi pemenangnya. Oke. E kali D3, kuda kali D3 end pasen, barulah menteri ke C7 ya. Langkah terbaik juga menteri C7. Biasanya adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur ini putih mau rokade ya. Jadi langkahnya jangan H3. Kalau H3 ini salah ya, kurang bagus. Langkahnya yang terbaik apa untuk putih? Langkah yang terbaik untuk putih B3 ya. Jadi terbaik untuk putih B3, jadi memancing supaya gajah kali H2. Jadi kadang-kadang adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur pemula ini H3 selalu dijalankan karena takut dengan gajah kali H2 ya, itu kurang bagus. Yang terbaik
B3. Suatu misal hitam memaksakan gajah kali H2, ya tentunya gajahnya ini akan ketangkap ya dengan lanjutan G3. Gajah kali G3, F kali G3, menteri kali G3, kuda di F2. Jadi serangannya hitam tidak ada apa-apanya. Putih kalah pion 2 tapi menang perwira 1 ya. Tentu kalau kuda dilanjutkan kuda ke E4 ya menterinya ke D4. Jadi mengancam kuda sambil menjaga kuda F2. Kalau dia F5 ya tentunya menteri E3. Jadi menterinya di lajur H4 E1 ini harus dialihkan ya supaya diadu. Kalau menteri ke G2 barulah gajah di F3. Jadi kalau menteri kali F2 ya menteri kali F2, kuda kali F2, gajah ke H5 cek, raja di F8, raja kali F2. Jadi tentunya putih akan menang dengan cepat karena menang perwira 1 dan pion bebas 3 itu tidak ada berarti bagi putih karena buahnya sangat aktif sekali. Ya, tentu gajah A3 nanti disambung kuda D2 dan masuk di kuda F3. Oke ya. Paham ya? Jadi kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari B3. Ya, jadi posisinya B3 seperti begini. Suatu misal kalau B3 ini jalannya rokade ya. Rokade begini. Kalau rokade tetap gajah ke B2 ya. Mungkin setelah rokade mau ngambil pion G3 tambah lebih kalah ya hitam ya. Salah juga karena ada langkah lanjutan gajah kali F6. G kali F6 barulah G3. Jadi gajahnya tetap ketangkap. Kalau gajah kali G3 benteng G1. Jadi pion F2-nya masih, raja E1-nya ada pelindungnya dan gajah yang ada di G3 tentunya jatuh ya, tambah lebih unggul putih ya. Oke, paham ya. Jadi kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari menteri C7 B3 ya. Menteri C7 B3 begini. Suatu misal kalau C5 bagaimana ya? Kalau C5 tentunya langkahnya cukup dengan C4 ya. Jadi jangan sampai pion C5 itu mendorong kuda yang ada di D3 C4. Jadi kalau gajah ke B7 barulah kuda ke C3. Jadi memancing juga ya. Jadi kalau suatu misal saya ulas gajah H2 atau gajah G2 ya. Jadi variasinya begini. Jadi tanda merah itu kalau gajah kali H2 langsung aja raja F1. Jadi yang dilindungi pakai raja ya G2-nya. Jadi kalau dia mencegah A6 ya barulah F4. Jadi gajahnya hitam ini akan kesembelih. Kalau gajah G3 baru benteng H3. Jadi gajah G3-nya jatuh ya. Paham ya? Jadi kalau gajah D6 balik ya tentu kuda ke B5 ya. Oke, jadi variasinya seperti begitu. Kalau suatu misal tadi gajah kali G2. Nah, kalau gajah kali G2 langsung aja kuda ke B5. Jadi mengancam menteri dulu. Tentunya terlindungi ya gajah D6-nya ya. Jadi kalau menteri ke C6 langsung mengadakan kombinasi putih kuda ke B4. Jadi mengancam kuda sambil mengancam menteri. C6 sambil kudanya B5 itu mengancam gajah D6 ya. Jadi kalau C kali B4 ya menteri kali D6 ya. Jadi kalau gajah H1 nggak mungkin karena ada kuda C7 dan harus dimakan pakai menteri karena checkmate ya. Paham ya? Jadi kalau tentunya kalau menteri kali D6 ya kuda kali D6 mungkin raja D7 baru benteng ke G1 ya. Tentunya sama-sama mengancam dan tentunya bagusan putih ya. Karena buah sepasang gajahnya ini hidup ya. Paham ya, dan nanti gajah F4 disambung rokade panjang ya. Jadi gajahnya sangat bagus sekali. Oke, paham ya. Jadi pembahasannya yang C5 itu sampai begitu ya. Kalau sudah paham ini, oke, saya kembalikan ke langkah teknya. Oke. Jadi lanjutan teknya ini B3 ya.
B3. Jadi kalau H3 kurang bagus. Mengapa kurang bagus? Karena H3 ini setelah sama-sama rokade, putih juga rokade, kelihatan aman-aman aja. Tentunya gajah di F5, setelah kuda D2, baru benteng A ke D8. Jadi buahnya hitam ini sangat aktif sekali. Bentengnya A ke D8, benteng F ke E8. Jadi sangat unggul sekali. Kalau suatu misal ini B4 ya tambah kalah putih karena ada lanjutan kuda ke D5 yang tidak kelihatan ya. Jadi kalau gajah B2 menjaga kuda C3 ya gajah kali B4 ya. Jadi kalau B kali A5 ya tentu masuk kuda ke C3 mengancam menteri D1 ya, tentu cuma hanya menteri E1 dan disambung dengan benteng di F ke E8 ya. Jadi gajah E2 juga jatuh, tidak ada yang menjaga karena kuda F4 ya nggak mungkin gajah kali F4 ya. Jadi tentunya sangat unggul hitam ya, akibatnya H3 tadi ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau H3 ini terjadi seperti begitu. Jadi kalau yang terbaik itu B3 biar adik-adik junior tahu ya. Suatu misal tadi tidak kuda ke C D2 ya. Jadi kalau kuda C3 ya tetap langsung aja kuda ke C4. Jadi memang kudanya ini rencana mau masuk C4. Jadi kalau B3 ya kuda ke E5 ya. Jadi kalau gajah B2 ya kudanya muter di hal G6. Jadi kuda dari A5 ini bisa jalan terus sampai mencapai kuda di H4 ya. Oke ya, suatu misal kudanya ini ke A4 ya, kuda G6 itu masuk di H4 ya. Jadi menyerang petak G2. Kalau suatu misal gajah kali F6 ya G kali F6. Jadi cukup bagus untuk hitam ya. Jadi kalau gajah G4 ya gajah di E4. Jadi menyerang pion yang ada di G2 ya, tentunya bagusan hitam ya. Atau suatu misal tadi apa ya, misalkan langkahnya ini gajah F3 ya. Kalau gajah F3 ya raja di H8 ya. Jadi mencegah menteri mau ke D2 ya. Jadi kudanya akan makan ke F3 ya. Kalau raja H1 ya tentunya bentengnya ke G8 ya. Jadi kalau menteri D2 ya raja H7. Jadi serangannya hitam cukup bagus sekali ya. Jadi unggul ya posisinya ya, dan putih tidak bisa apa-apa dengan kuda duanya ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau H3 cara mengukumnya untuk hitam seperti itu. Jadi pembelajaran hitam. Jadi pembukaan dua kuda ini bisa dipakai untuk hitam dan putih ya. Oke ya. Kalau sudah paham ini saya kembalikan ke langkah teksnya. Oke. Oke, jadi langkah teksnya ini hitam tentunya yang terbaik cuma rokade ya. Rokade langsung gajah di B2. Jadi tidak usah takut dengan H2-nya dimakan ya. Tentunya kalau kudanya di E4 barulah kuda ke C3 ya. Jadi cukup bagus sekali untuk putih ya. Jadi kalau suatu misal ini kuda kali C3 ya gajah kali C3 ya. Kalau suatu misal ini dimakan gimana gajah kali H2 ya. Cukup dengan menteri ke D2 aja ya. Menteri ke D2 mengancam kuda A5 ya. Jadi kalau gajah kudanya ke B7 ya tentunya langkahnya yang terbaik ini apa? Langkah terbaiknya ini cukup dengan G3 ya. Jadi kalau gajah kali G3 ya kita ya juga kombi gajah kali G7 ya sekalian ya. Jadi tidak hanya hitam aja yang makan pion ya, putih ya juga makan pion yang ada di G7. Jadi langsung unggul ya posisinya putih ya. Jadi langkahnya terbaik gajah kali G7. Cara mengantisipasinya seperti begitu. Oke ya. Paham ya. Jadi saya kembalikan posisi ke langkah teks. Tentunya kuda C3 ini tidak makan, dibalaslah dengan hitam F5. Jadi F5 ini cukup bagus. Kalau kuda kali E4 tambah kudanya yang ada di D3 ini larinya nggak ada tempat ya. Jadi bagusan hitam. Kalau suatu misal kuda kali E4, F kali E4 kudanya nggak ada jalan kuda D3 ya. Tentu
bagus untuk hitam ya. Langkah yang terbaik untuk putih barulah H3. Ini H3-nya pas pada saat temponya begitu. Setelah H3 ini langkahnya gajah A6 jadi mengembangkan perwiranya. Langsung rokade ya. Setelah rokade benteng A ke D8 ya. Jadi putih memang menang pion 1 tapi buahnya diredam dari sama hitam ya. Jadi untuk pembelajaran hitam juga, kalau suatu misal ini pegang hitam ya masih berani ya, karena buahnya putih sangat di bawah semua ya. Tapi tentunya saya akan tunjukkan pembelaan-pembelaannya yang manis dan bagus ya. Tentunya setelah uh, gajah A6 rokade, benteng A D8, menteri ke E1 ya. Jadi menghilangkan dari pimpinan benteng yang ada di 8, benteng ke F ke E8 ya. Kalau benteng F ke E8 ini putih kan langsung ke hukum terus ya, tapi putih masih ada langkah trik-trik yang bagus ya, adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur, perhatikan cara mengantisipasinya yang penting ya. Tentu yang terbaik kuda kali E4 ya, baru dimakan ya. Jadi kalau F kali E4, barulah kudanya ke F4 boleh, atau kuda ke C1 juga nggak apa-apa ya. Jadi tentunya kalau gajah kali E2 ya kuda kali E2. Jadi cukup mengimbangin terus ya. Jadi langkahnya cukup bagus untuk putih ya. Tapi kalau suatu misal ini tadi nggak mau makan, ya, nggak mau memakan gajah yang ada di 2, mungkin gajahnya balik di C8, ya tentunya langsung aja gajah di C3 mengancam kuda. Kalau kuda ke B7 ya barulah gajah di C4. Jadi buahnya aktif juga ya putih ya. Setelah itu merencanakan kuda E2, kuda ke D4 ya. Tidak ada apa-apanya, serangannya hitam ya. Tetap terantisipasi, oke. Nah, saya kembalikan posisi dari sini ya. Jadi kalau F kali E4 itu langkahnya seperti begitu ya. Jadi kalau benteng kali E4 ya tentunya menteri ke D1. Ya, jadi menghilangkan pen-pennya dari benteng yang ada di E4 ya. Jadi kalau dia melaksanakan C5 ya baru gajah di F3 dijalankan. Jadi serangannya hitam ditangkis terus sama putih ya. Kalau benteng E7 blunder, yang terbaik itu C4 yang terbaik ya. Tapi kalau benteng E7, gimana kalau benteng E7? Kalau benteng E7 gajahnya D5 cek. Kalau raja H7 cukup dengan menteri di F3. Jadi bergerak dengan pelan-pelan ya, putih ya cara mengantisipasinya. Tapi kalau waktu dicek tadi rajanya lari ke H8, ya menterinya lari ke H5 ya. Jadi juga memancing, kelihatannya bagus gajah H2 mendapatkan gajah, tapi langsung raja di H1 ya. Setelah benteng kali D5 ya kita juga mengombi menteri kali H6. Makan menteri nggak berani karena ada gajah B2, raja G8, menteri kali A6 ya. Jadi tetap menang pion 2. Jadi langkahnya tambah menang pion 2 plus menang posisi ya. Jadi serangannya hitam nggak ada apa-apa. Jadi cara mengantisipasinya seperti begitu ya. Oke ya. Jadi langsung saya kembalikan posisi dari awal lagi ya. Jadi pas posisi begini, nggak mungkin kalau benteng E7 atau benteng E8 itu blunder langsung gajah D5. Tapi suatu misal langkah terbaik juga C4 ya. C4 ini juga terbaik. Jadi kalau cara mengantisipasinya putih tidak bisa ya akan terjadi kalah ya. Tentu langsung gajah kali E4, F kali E4, barulah kuda ke E5. Jadi kalau gajah kali E5 ya gajah kali E5. Jadi sama-sama mengancam ya. Jadi tentunya unggul putih ya. Jadi kalau makan gajah, makan kuda di E5 ya. Tentu kalau langkah terbaik untuk hitam, suatu misal hitam C3. C3 juga bagus. Ini juga merepotkan putih ya. Tentu langkahnya masih ada aja putih. Langkahnya menteri ke D5 ya. Setelah
Raja F8 nggak mungkin karena ada kuda G6 ya, tentu langsung bisa kalah ya. Langkahnya kalau cukup raja di H7, kalau raja H7 menteri kali E4, kalau raja balik ke G8 lagi ya gajah kali C3. Jadi kalau gajah kali F1 ya kita cek dulu menteri ke D5, kalau raja ke H7 barulah gajah kali A5. Jadi unggul terus ya posisinya putih unggul terus ya. Jadi kalau suatu misal tadi tidak makan benteng ya, misalkan tidak makan benteng ya, posisi begini tidak makan benteng, eh, pada saat posisi cek gajah C3, dia makan gajah ya, menteri kali C3 ya, cukup dengan benteng di E1 ya. Jadi perlawanannya cukup bagus, benteng 2 sama pion 6 ya, ini eh, unggul putih tipis ya, tapi ya tetap putih pegang kendali ya, paham ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini, saya kasih contoh partai ya. Jadi contoh partai ini hampir menyerupai variasi ini. Oke, ini salah satu contoh partainya. Jadi pemegang buah putih ini Alexander Morozevich dari Rusia juga, dan melawan Alexander Grab sama-sama dari Rusia ya. Jadi partainya ini menyerupai yang saya ajarkan opening tadi. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, Alexander Morozevich membuka dengan E4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah C4, kuda F6, langsung kuda ke G5 ya. Jadi Morozevich melancarkan kuda G5, dibalas dengan Alexander Grab D5 ya. D5, E kali D5, kuda A5, gajah B5, cek, C6, D kali C6, B kali C6, gajah E2. Jadi urutannya seperti biasa yang saya ajarkan tadi. H6, kuda F3, E4, kuda E5, gajah D6, D4 ya. Jadi tetap gajah D6 dan D4, lalu di end-passen sama Alexander Graf. E kali D3 end-passen, kuda kali D3 menteri C7, barulah B3. Jadi Grandmaster Morozevich tentunya jalannya G3, tidak H3, karena sudah mengetahui ya kalau dikombi di gajah H2 yang saya peragakan tadi ulasannya ya. Alexander Grab menjalankan rokade, dibalas dengan gajah B2 ya, gajah B2. Tentunya kuda E4, kuda C3. Alexander Grab memilih variasi F5 ya, tidak makan kuda C3 tapi F5 yang sama seperti tadi. Morozevich H3, barulah gajah A6 ya, gajah A6 baru rokade. Setelah rokade ini tetap benteng A ke D8 ya, benteng A D8, menteri E1, C5. Kalau yang saya ulaskan yang tadi benteng FE8 ya, jadi ini ada variasi baru C5. Alexander Grab menjalankan C5. Langkahnya Morozevich menjalankan raja di H1 ya. Jadi raja H1 cukup bagus sekali. Tujuannya raja H1 itu mau melancarkan kuda D5. Tapi kalau pas posisi raja di G1, tentunya kuda D5 belum berani karena ada gajah H2, cek kudanya kena ya, jatuh ya. Jadi ulasannya seperti gitu, bagus sekali. Jadi langkah raja H1. Nah, Alexander Grab menjalankan kuda ke C6. Jadi kuda C6 ini blunder, aslinya blunder sekali ya, tapi dimanfaatkan sama Morozevich dengan langkah apa ini? Langkah kuda kali E4 ya. Jadi
kuda kali E4 sudah berani makan, F kali E4 barulah kuda kali C5. Jadi sangat cantik sekali penyelesaiannya kuda kali C5. Nah, jadi kalau dia mukul gajah E2 tetap dipukul biasa menteri kali E2. Kalau gajah C5 baru menteri ke C4 dan tentunya putih menang pion 2 dan dilanjutkan sendiri ya. Oke ya, paham ya. Jadi saya kembalikan tentunya nggak berani makan gajah kali E2, dia makan gajah kali C5. Ah, Morozevich menjalankan gajah kali A6, dibalas menteri ke F4 ya. Jadi menteri F4 ini ada jawaban dua pilihan ya. Morozevich melakukan blunder juga dengan langkah menteri di E2 ya. Jadi seharusnya benteng AD1, tapi menteri E2 ini langsung dimanfaatkan sama hitam ya. Kuda di E5 ya. Setelah kuda E5 terbalik benteng A ke D1 ya. Ini sudah beda ya. Jadi kalau benteng A D1 dulu tadi cukup bagus, tapi kalau menteri E2 blunder ya. Jadi dimanfaatkan sama Alexander Grab kuda ke F3. Jadi mau masuk di H2, tidak ada lain kecuali makan ya. H kali G kali F3 barulah menteri di F5. Jadi mau mengancam pion H3. Tentunya sebetulnya ini bisa remis. Raja H2 menteri F4 cek, raja menteri F4 cek, raja H1, tentunya raja H1 balik lagi menteri di F5. Jadi seharusnya remis, tapi Alexander Morozevich memaksa dan terjadi sebetulnya juga menang, partainya juga menang, tapi sangat sulit rumit ya. Jadi langkahnya Morozevich menjalankan menteri di C4. Setelah menteri C4, tentunya raja H8 baru dikombinasi sama Morozevich gajah kali G7 juga cukup bagus. Raja kali G7 baru menteri di C3, ditutupnya pakai benteng F6 ya. Benteng F6 cukup bagus. F kali E4, menteri kali E4, barulah F3. Setelah F3 dia menjalankan menteri di H4 ya. Alexander Grab menjalankan menteri di H4 cukup menyulitkan sekali ya. Langkahnya Morozevich benteng ke G1 ya. Jadi benteng G1 cukup cantik sekali sebetulnya. Kalau suatu misal ini dimakan ya makan benteng yang ada di D8 ya. Jadi kalau suatu misal ini dimakan, benteng ke gajah kali G1 ya benteng kali D8 aja menang ya. Putih menang kalau gajah kali G1, tentunya benteng kali D8 ya. Jadi kalau menteri di kali H3 ya cukup dengan raja kali G1 aja ya. Jadi sulit untuk memenangkan ini hitam ya. Mencari remis ya juga sulit ya. Jadi tentunya menteri G3 cek, raja F1, menteri di H3 lagi, raja di E1, menteri di G3 lagi, raja di D2 ya. Jadi setelah menteri G5 ngecek barulah F4 ya. Jadi habis cek-cekannya. Menteri kali F4 baru raja ke D1 ya. Jadi sudah tidak bisa ngecek ya. Tentunya bentengnya masih kena pin ya di C3. Kalau menteri G4 ya raja C1, menteri F4 raja B2 ya. Jadi langsung menang perwira 1 dan diteruskan sendiri ya. Jadi kalau anunya apa itu Morozevich sangat bagus sekali sebetulnya idenya ya. Jadi benteng G1 kalau dimakan, tetapi langkahnya Alexander Grab raja di H7 ya. Jadi raja H7 tentunya langkahnya langsung dibalas dengan gajah di D3 ya. Cek. Setelah gajah D3 raja di H8, gajah di F5 ya. Sangat bagus sekali langkahnya
gajah F5 ini untuk mencegah H3 ya. Jadi setelah gajah di D4, ya ini blunder ya, Morozevich blunder lagi dan terjadi kalah ya. Seharusnya Menteri D3 tetap unggul tipis, menjalankan Menteri ke C7. Jadi setelah Menteri C7 ini, benteng kali F5 langsung kalah ya. Ada yang menjaga petak G7 ya. Kalau benteng ke G3 ya benteng ke C5, dan ini Morozevich menyerah ya, kena seperti begini. Seharusnya dia langkahnya masih bisa tertolong dengan Menteri D3 ya, gajah F5, gajah D4, menterinya ke D3, ini yang terbaik ya. Jadi apa yang dijalankan ya, suatu misal ini langkahnya benteng D ke D6 ya, langsung aja menteri ke C4, mengancam di G8 ya. Jadi kalau benteng balik lagi di D8, yang D6 ya benteng kali D4 ya, jadi langsung unggul ya. Jadi kalau benteng kali D4 nggak mungkin ada checkmate di G8 ya. Kalau menteri kali D4 ya tentunya benteng di G8 dan akan mendapatkan menteri ya. Paham ya, jadi ulasannya sebetulnya Menteri D3 selamat ya. Jadi langkah yang tadi, kesalahan yang Menteri E2 yang kita bahaskan ya. Jadi pas posisi begini, Menteri E2 ini blunder. Seharusnya menangnya langsung benteng ke D1 ya. Jadi benteng D1 ini pilihannya hitam sangat banyak sekali, diantaranya gajah D6, gajah F2, benteng D1. Ini jadi kalau suatu misal ini gajah kali F2, kalau gajah kali F2 kena menteri ke C3, langsung kalah ya, karena menterinya mengancam kuda yang ada di C6 dan menteri mengancam mat di G7. Kalau benteng di F6 menjaga seperti begini ya, langsung menteri di C4, jadi langsung unggul ya. Ulasannya sebetulnya begitu. Menteri E2 salah ya, benteng D1 seharusnya. Kalau gajah D6 ya benteng kali D6 ya. Tentunya dimakan dengan benteng nggak mungkin karena ada gajah A3 dan kualitasnya kembali. Tapi kalau dimakan pakai menteri, ya menterinya gajah kali C4 dulu ya, gajah ke C4 dulu. Setelah raja H8 baru menteri kali E4 ya. Jadi kalau suatu misal ini bentengnya ke E8 ya, jadi menteri F5 ya. Kalau kudanya lari ke E5 ya baru F4 atau gajah B5 dulu. Setelah bentengnya lari di E7 ya baru F4 ya, jadi unggul ya posisinya. Jadi harusnya tadi benteng D1, menteri E2 jadi blunder ya. Oke ya, jadi ya kembalikan apa suatu misal ini benteng kali D1 dulu ya, tambah praktis ya, menteri kali D1, gajah D6, G3, jadi langsung kalah juga karena menteri E5 ada gajah di B2 ya. Kalau menteri lari kemana ini gajahnya tambah jatuh ya, jadi ada ancaman menteri ke D5 ya. Oke ya, jadi pembahasan partainya sampai di sini dulu ya. Jadi antara Alexander Morozevich sama Alexander Grab yang dimenangkan Alexander Grab ya. Jadi yang jelas pembelajaran cara mengantisipasinya dengan langkah yang baru kuda C6 tadi. Oke. Jadi jika senang, salam gen unas sumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.